Episode 375. Tidak, tidak, aku yang akan mengajarimu. Glenn dengan rendah hati menyerah. Kata-kata berlatih, diperkirakan dia hanya bisa dikalahkan secara mayoritas. Pak, ada dua hal dalam menembak. Yang satu adalah bakat, yang kedua adalah rajin berlatih. Kata Glenn menjelaskan, mengenai bakat Anda, aku rasa itu biasa saja, sisanya tergantung pada kerajinanmu berlatih. Bagaimana kamu tahu bakatku biasa saja? Tanya Jensen sambil sedikit menyipitkan mata. Glenn langsung ketakutan dan buru-buru menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, itu kata anjing liar. Dia berkata bahwa kamu jarang menggunakan pistol dan bakatnya pasti sangat biasa. Bagaimanapun, orang dengan bakat luar biasa. Ia dilahirkan dengan kecintaan pada senjata. Bahkan ketika dia tidur, dia harus memegang pistol baru dia bisa tertidur. Glenn, kamu berani mengkhianatiku. Jensen marah besar dan memanggil anjing liar. Kamu dipanggil anjing liar, kan? Pergi dan berlatih 10 set lagi. Jensen memerintahkan pria itu. Anjing liar tiba-tiba menjadi kesal. Karena Jensen memberikan banyak kontribusi, jadi pangkatnya lebih tinggi darinya, dia juga harus mendengarkan perkataan Jensen. Pak, kamu ini balas dendam ya? Anjing liar tersenyum masam. Benar. Jensen langsung mengangguk. Senior, kamu sangat kejam. Pria yang dipanggil anjing liar itu berteriak kesal dan bergegas untuk berlatih. Orang-orang di sekitar menutup mulut mereka dan tertawa diam-diam, dan mereka juga diam-diam bersimpati dengan anjing liar. Senior, aku tidak tahu bagaimana cara mengajarimu, bagaimana kalau begini saja, aku akan mencontohkannya. Glenn melihat Jensen begitu sombong. Dia juga takut pada Jensen dan dengan cepat mengeluarkan senjatanya untuk berlatih. Semangat tentara adalah yang dibutuhkan pria dalam medan perang. Jika kamu menjadi pria yang sedikit gagah, orang lain akan terpesona. Melihat Glenn memasukkan peluru dengan sangat cepat. 3 detik kemudian, dia mengangkat senjatanya dan melihat ke depan untuk menembak. Bang! 200 meter, tepat sasaran. Bagus! Jensen mengangguk puas. Coba lagi. Hehe. Glenn senyum bersemangat, tembakan lain dilontarkan. 500 meter, tepat sasaran. Gendut, biarkan senior melihat tembakan yang lebih hebat. Setelah Glenn selesai menembak, dia berteriak kepada seorang pria kekar. Baiklah. Pria itu menanggapinya dan kemudian target bergerak muncul dalam jarak beberapa kilometer. Bang! Glenn mengangkat senjatanya dan menembaknya. Dia lagi menembak hati merah itu dengan tepat. Orang-orang di sana memberikan tepuk tangan meriah. Kalian menembak Glenn di tim memang sudah terkenal. Tembakan yang bagus. Jensen mau tidak mau memujinya. Ini masih belum selesai. Glenn mengangguk ke arah gendut dan gendut berteriak, pindahkan target sejauh 2 kilometer. Kali ini, Glenn harus berhati-hati. Dia meludahi jarinya dan menggerakkan tangan di udara. Bang! Saat menembak, tembakannya tepat sasaran lagi dengan jarak 2000 meter jauhnya dan ini adalah target bergerak. Ini menunjukkan bahwa kalian menembak Glenn akurat. Jensen mengangguk puas. Dengan arahan dari Glenn, si penembak jitu, dia seharusnya akan lebih familiar dengan pistol itu. Dan juga, pistol lebih jelas jauh lebih mudah dipelajari daripada jarum perak. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat jarum peraknya, tidak bisa digunakan untuk menembak sejauh 2 kilometer. Ayo, ajari aku. Kata Jensen kepada Glenn. Pegang gagang pistol ini, coba biasakanlah dan untuk mengenai sasaran dalam menembak sangat sederhana. Tarik saja pelatuknya. Glenn memberikan pistol kepada Jensen dan kemudian menunjuk ke target di depannya untuk ditembak Jensen. Jensen belajar dari drama di TV untuk melepaskan tembakan. Hasilnya, dia tidak mengenai apapun, hal ini membuat Jensen merasa bingung. Senior, pertama kali bermain dengan pistol, tidak ada cedera saja sudah sangat bagus, berlatihlah perlahan. Glenn sedikit bangga, akhirnya dia punya kesempatan untuk menginjak Jensen. Yang lain juga berpikir itu normal, lagi pula, tidak ada yang bisa menembak dalam sekali percobaan. Bang bang bang. Jensen juga tidak berkecil hati. Dia melepaskan beberapa tembakan lagi dan secara bertahap menjadi terbiasa dengannya. Dia menganggap target sebagai titik akupuntur tubuh manusia dan peluru sebagai jarum perak.
Setelah menembak lagi, dia akhirnya mengenai sasaran. Wah, senior, apa kau yakin ini pertama kalinya kau menembak? Glenn sedang mengobrol dengan orang lain dan ketika dia melihat Jensen mengenai jantung merah, matanya langsung melotot. Ini hanya keberuntungan. Mereka semua yang melihatnya juga menjadi terdiam bingung. Mereka telah menjadi tentara selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah melihat orang yang memegang senjata selama lebih dari 10 menit, langsung bisa menembak tepat pada sasaran. Ubah ke target yang jauh, kata Jensen memerintahkan. Jauh? Senior, apakah Anda tidak mau melatih jarak dekat untuk lebih optimal dulu? Tanya seseorang bingung. Aku bilang ganti ya ganti, jangan ikut campur, kata Jensen dengan marah. Setelah target dirubah ke 1000 meter, pada awalnya dia tidak bisa mengenainya, tetapi setelah 3 tembakan, dia mulai terbiasa. Jika dia menembak lagi dan menembak tepat pada sasaran. Ini tidak adil, senior. Apakah kamu pernah belajar menembak sebelumnya? Kalau tidak bagaimana kamu bisa menguasainya dengan cepat? Kamu tahu, aku ikut kakekku menembak ketika aku berumur 10 tahun. Aku butuh lebih dari 10 tahun untuk bisa seperti ini. Glenn berteriak tidak senang, wajahnya penuh rasa iri. Banyak sekali omong kosongmu, ubah latihan yang lain, kata Jensen dengan malas, di dalam hatinya. Dibandingkan dengan akupuntur, sebenarnya menembak jauh lebih sederhana. Kamu luar biasa. Glenn mengacungkan jempol kepada Jensen dan meminta orang untuk membawa beberapa jenis senjata, lalu membongkarnya di depan Jensen. Dan kemudian merakitnya. Orang yang bermain dengan senjata harus terlebih dahulu mengenal senjata. Senior akan mencoba membongkar senjata sepertiku ini dan harus cepat. Lagi pula, di medan perang, waktu tidak menunggu siapapun. Setelah membongkarnya, Glenn mulai merakitnya lagi dengan cepat. Tangannya terbang seperti kupu-kupu, dia sangat terampil. Dia berkata kepada Jensen, baiklah, rakit dan bongkar senjatanya dengan keterampilan tanganmu. Untuk pertama kali. Tetapi kata-kata belum selesai diucapkan, muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya saja. Karena Jensen telah memasang pistol di tangannya, bahkan lebih cepat dari Glenn. Lagi pula, keterampilan tangan Jensen lebih baik dari siapapun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan akupuntur? Pertama kali berlatih, kecepatanku masih agak lambat. Setelah merakit senjatanya, Jensen berkata dengan nada sedih. Ya Tuhan. Semua orang di sekitar menatapnya. Pertama kali aku berlatih, tapi sudah lebih cepat dari Glenn. Bagaimana kalau sudah berlatih berkali-kali? Apalagi Jensen hanya melihat bagaimana Glenn membongkar senjatanya, bukan cara merakitnya. Apakah ini yang disebut bakat? Glenn menatap Jensen selama setengah hari ini, akhirnya dia mengucapkan kalimat seperti itu. Dia menolak kalah dan berkata, ganti pistol lainnya. Dia meminta orang-orang untuk membawa senapan AK-47 dan kemudian menembak target. Peluru ditembakkan seperti hujan banyaknya dan kemudian kembali membidik target 300 meter jauhnya. Tidak ada tembakan yang meleset dari target dalam jarak 90 dering. Benar-benar Glenn sangat hebat. Orang-orang di sekitar berteriak kagum, membuat Glenn akhirnya kembali bangga. Dia berkata kepada Jensen dengan bangga, senior, senapan AK-47 tidak lebih baik dari senjata lain, daya lontarnya sangat kuat. Setiap kali menembak bentuk lengan dan tubuh harus stabil, jika kamu tidak cukup kuat kamu tidak akan bisa menahannya. Bang bang bang. Setelah mendengarnya, Jensen menggunakan kinya untuk menstabilkan lengannya dan menembak terus-menerus. Tembakannya berada dalam jarak 60 dering. Meski tidak sebagus Glenn, tapi ini pertama kalinya Jensen menembak menggunakan AK-47. Jensen, kamu tidak normal. Glenn yang terkejut langsung menyebut nama Jensen secara langsung. Omong kosong, jika aku tidak memiliki kemampuan, mana bisa aku menjadi suami Elena? Jensen berkata pelan dan menembak lagi, kali ini dalam 90 dering.